Lah ono Habib sing ndak kena oknum lah. Dan ini bukan oknum, rata-rata. Saya ulangi, ini bukan oknum, tapi rata-rata. Diteliti dari gennya, DNA-nya tuh malah turunan Yahudi. Kurang ngajar. Ento nggak ada salahnya ketika Bani Ba'alwi ternyata memang gennya adalah Yahudi, gen asal leluhurnya adalah Yahudi, nggak ada salahnya. Sekarang juga beliau adalah saudara kita, kalau kiai ya guru kita. Hanya saja ketika orang secara ilmiah sudah terbukti genetikanya tidak cocok dengan Nabi, tapi masih ngotot saja ngaku sebagai cucu Nabi, itu pengkhianatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para kiai di Indonesia ini yang masih terus-terusan ngebela Ba'alwi sebagai cucu Nabi, Anda punya tanggung jawab dong. Buat para kiai, Anda punya tanggung jawab untuk membantu Ba'alwi mencarikan kitab, mengkonfirmasikan penjelasan. Mana kemudian kitab sezaman yang mengkonfirmasi selama 5 abad lebih lamanya tentang keberadaan nasab Bani Ba'alwi? Ini harus dicarikan. Kalau tidak, ini sama saja kita sudah melakukan pembodohan terhadap umat. Tidak bisa kemudian nasab Ba'alwi hanya dijustifikasi, lalu kemudian dengan doktrin awas kualat, menyakiti Rasulullah. Nggak bisa begitu. Itu namanya indoktrinasi. Itu namanya pembodohan terhadap umat ini. Nggak boleh. Justru sebetulnya semua orang yang telah melakukan pembenaran legitimasi kepada nasab Ba'alwi yang jelas-jelas tidak tersambung kepada Nabi, dialah yang telah menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah menghina Nabi dan dia telah mendukung kedustaan yang mengatasnamakan Nabi. Nah itu lah ono Habib yang ndak kena. Ya itu ya oknum lah. Gak terus diantem kromo Habib di Indonesia ini goro kabeh. Diteliti dari gennya, DNA-nya tuh malah turunan Yahudi. Kurang ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sampaikan kalau ada Habib yang gak benar itu adalah oknum. Oknum itu kalau 1-2 orang. Kalau banyak itu bukan lagi oknum. Pertama kita akan garis bawahi kata oknum ini. Oke, ketika kita sepakat dengan oknum, karena kita tidak boleh hantam kromo, tidak boleh mengeneralisasi atau over generalisir, tidak boleh sedemikian rupa, karena yang baik juga banyak. Hanya saja kita menunggu sebetulnya yang katanya dalam tanda kutip Ba'alwi yang baik-baik itu menegur Ba'alwi yang kurang baik. Saya ambil contoh misalnya Rizik Syihab ketika ceramahnya memaki presiden, kemudian memaki ulama yang berbeda pandangan dengan dia. Saya pikir tidak ada Ba'alwi yang lain yang mau mengingatkannya, termasuk juga saudara Bahar Smith. Dia menyebut Presiden banci, kemudian menohok wakil presiden, atau kemudian menyebutkan ulama-ulama yang beda pendapat dengan dia dengan sebutan monyet dan lain sebagainya. Kita tunggu-tunggu ada nggak Habib-Habib yang lain atau Ba'alwi yang lainnya yang mengingatkan. Pada kenyataannya tidak ada yang mengingatkannya. Berarti ketika mereka bersikap diam terhadap sesama Ba'alwi yang katanya oknum tadi, itu sama saja menyetujui. Justru sebetulnya yang paling berhak mengingatkan sesama Bani Ba'alwi itu adalah Ba'alwi itu sendiri. Tapi kita tunggu-tunggu apa warning dari mereka, apa nasihatnya, yang enggak juga. Jadi seolah-olah saling menyetujui satu sama lain. Hari ini kalau kita melihat ada oknum Ba'alwi yang selalu cari gara-gara, oknum Ba'alwi yang kelakuannya enggak benar, memprovokasi, ngajak perang seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab, ada kemudian Ba'alwi yang lembut, tampaknya sopan dan beradab. Akhirnya kita menyimpulkan mereka ini hanya beda peran saja. Ada yang berperan antagonis, ada yang berperan protagonis, tapi pada kenyataannya mereka punya tujuan yang sama. Kesimpulan kita sedemikian rupa.
Artinya memang jangan katakan oknum ketika ini banyak. Jangan pula katakan oknum ketika yang mayoritas lainnya justru berdiam diri terhadap kelakuan-kelakuan oknum yang sedemikian rupa. Bahkan saya nggak setuju kalau dikatakan oknum, karena pada kenyataannya orang-orang yang mengatasnamakan habaib dalam tanda kutip, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya adalah cucu Nabi dalam tanda kutip, yang suka mendawir. Mendawir itu apa? Keliling mendatangi pesantren-pesantren NU, mendatangi kiai-kiai NU untuk meminta sejumlah sumbangan. Ada yang atas nama jualan sarung tapi maksa jualnya. Ada yang atas nama jualan minyak wangi tapi maksa. Minyak wangi sekian banyak ditinggal harus dibayar. Ada yang mengatasnamakan jualan pusaka misalnya, atau pendawiran dalam bentuk yang lainnya. Ini bukan lagi oknum karena banyak sekali. Dan yang jadi korban itu kan kiai-kiai NU sebetulnya. Kiai-kiai yang sangat dihormati oleh santrinya. Kiai-kiai yang diyakini sebagai al-ulama warathatul anbiya. Itu yang kemudian didawir. Dimintai sejumlah uang. Kalau nggak dikasih kemudian diancam tidak akan mendapatkan syafaat. Dikatakan bahwasanya si kiai tidak memuliakan dzurriyyat Nabi. Saat kita para santri menghormati guru kita, menghormati kiai kita, karena kita yakin betul yang mengajarkan kepada kita ada ilmu itu adalah Tuhan kita, justru ketika dihadapkan dengan ba'alwi, kiai-kiai ini nggak ada harganya. Kiai-kiai ini dianggap sebagai kasta nomor 2. Seakan-akan yang lebih istimewa itu mereka. Dan ini bukan oknum, rata-rata. Saya ulangi, ini bukan oknum, tapi rata-rata. Emang yang kayak gini yang mau kita rawat di bumi Nusantara ini? Ini yang mau kita legitimasi sebagai sebuah kebenaran? Nggak bisa. Belum lagi yang suka membangga-bangga klannya. Ulama yang dia banggakan cuma dari klan Ba'alwi saja. Yang dia sanjung-sanjung cuma dari klan Ba'alwi saja. Yang dia anggap sebagai kastanya istimewa, secara kafaah tidak boleh dinikahi oleh orang lain, hanya klan dia saja. Ini kan sebuah kenyataan. Dan ini sebetulnya bertentangan dengan prinsip utama ajaran Islam. Menyombongkan nasab, mengistimewakan nasab, merasa dirinya ada dalam kasta yang lebih tinggi daripada umat muslim pada umumnya, itu melanggar prinsip utama ajaran Islam. Justru ini kembali kepada strata sosial gaya zaman jahiliyah. Itulah mengapa Nabi bersabda, Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencabut dari kalian semua kebanggaan, kesombongan, feodalisme atau kasta sosial model jahiliyah. Wa ta'adumaha bi'abaiha, di mana ciri utama kebudayaan jahiliyah itu adalah mereka suka membangga-banggakan leluhur, membangga-banggakan orang tua, atau membangga-banggakan nasab mereka semua. Ini kan kembali ke jahiliyah. Balik lagi kemudian, loh apa hubungannya dengan kelakuan seseorang, akhlak buruk seseorang yang dari Bani Ba'alwi dengan kemudian terputusnya nasab mereka? Nah ini menjadi trigger, menjadi pintu masuk dari ulama-ulama yang telah diwarisi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dititipi ilmu agama, menjadi pemicu atau trigger untuk bertanya ulang, apakah benar mereka ini anak cucu Nabi? Kayaknya nggak benar ini. Karena kalau dalam darah mereka mengalir darah Rasulullah, nggak mungkin akhlaknya begitu. Nggak mungkin darah yang mulia milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan begitu kelakuannya. Nah, berangkat dari kecurigaan ini kemudian ulama meneliti. Di antara yang meneliti adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan penelitian beliau ilmiah. Ternyata tidak ada satupun kitab sezaman yang mengkonfirmasi kebenaran nasab Ba'alwi. Dan itu nggak tanggung-tanggung, bukan cuma di zaman Ubaidillah saja, tapi 5 abad lebih lamanya, hampir 6 abad. Tidak ada kitab nasab atau tarikh yang menjelaskan keberadaan mereka.
Ya saya cuma ingin mengajak berpikir kepada para kiai di Indonesia ini yang masih terus-terusan ngebela Ba'alwi sebagai cucu Nabi. Anda punya tanggung jawab dong. Buat para kiai, Anda punya tanggung jawab untuk membantu Ba'alwi mencarikan kitab, mengkonfirmasikan penjelasan. Mana kemudian kitab sezaman yang mengkonfirmasi selama 5 abad lebih lamanya tentang keberadaan nasab Bani Ba'alwi? Ini harus dicarikan. Kalau tidak, ini sama saja kita sudah melakukan pembodohan terhadap umat. Tidak bisa kemudian nasab Ba'alwi hanya dijustifikasi, lalu kemudian dengan doktrin, awas kualat, menyakiti Rasulullah. Nggak bisa begitu. Itu namanya indoktrinasi. Itu namanya pembodohan terhadap umat ini. Nggak boleh. Justru sebetulnya semua orang yang telah melakukan pembenaran legitimasi kepada nasab Ba'alwi yang jelas-jelas tidak tersambung kepada Nabi, dialah yang telah menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah menghina Nabi dan dia telah mendukung kedustaan yang mengatasnamakan Nabi. Ingat ini bagi para pembela Ba'alwi, dengarkan ini. Man kadzaba alayya muta'ammidan faqad kafar. Yang membangun kesengajaan, ada upaya terstruktur, terencana dan sengaja berbohong yang disandarkan atas Nabi, baik mengatasnamakan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, termasuk mengatasnamakan anak cucu Nabi. Faqad kafar, maka kafirlah dia. Sampai sedemikian rupa. Jadi kita nggak boleh membangun kedustaan atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita tidak bisa mengkonfirmasi ini perkataan Nabi, jangan katakan sabda Nabi. Kita nggak boleh mengatakan Nabi bersabda, padahal kita tidak bisa menunjukkan hadis ini sahih atau tidak. Nggak boleh mengatakan sedemikian rupa, karena dikhawatirkan kita telah berdusta atas nama Nabi. Termasuk ini tadi, nggak boleh kemudian orang memastikan dirinya adalah cucu Nabi ketika dia tidak bisa mengkonfirmasi dengan data. Karena kalau tidak, dia berani melakukan pengakuan itu, maka sama saja dia telah berdusta atas nama Nabi. Nah, kembali masuk kemudian kepada perspektif saintik, yakni tes DNA. Sang kiai tadi menyampaikan bahwasanya kok Habib-Habib dituduh Yahudi. Ini bukan dalam tanda kutip tuduhan mereka Yahudi, nggak boleh. Menuduh Yahudi juga berbanding lurus dengan mengkafirkan orang, nggak boleh. Hanya saja hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwasanya secara genetika Bani Ba'alwi yang ada di dunia ini genetiknya tidak sesuai dengan Nabi. Hasil tes DNA-nya nggak secocokkan dengan DNA keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak alaihimussalam. Termasuk tidak cocok dengan keturunan Nabi yang sesungguhnya. Secara ilmu DNA, secara saintik mereka ini ternyata genetiknya lebih kepada genetik etnis Yahudi di masa lampau, yakni Yahudi Askenazi yang memiliki genetik haplogrupnya yakni G. Sedangkan Nabi itu J1. Jadi bukan meyahudikan orang, bukan. Tapi kita harus menerima. Ulama-ulama juga yang tadinya Yahudi juga ada, yang leluhurnya juga Yahudi juga banyak. Ketika dia di Islam, ya dia saudara kita, dia umat Nabi juga. Kalau ulama, ya kita muliakan sebagai ulama, kita belajar. Entu nggak ada salahnya ketika Bani Ba'alwi ternyata memang gennya adalah Yahudi, gen asal leluhurnya adalah Yahudi, nggak ada salahnya. Sekarang juga beliau-beliau adalah saudara kita. Kalau kiai ya guru kita, yang kita mengambil ilmu kepadanya kita tetap hormati sebagai guru, nggak ada masalah. Hanya saja ketika orang secara ilmiah sudah terbukti genetikanya tidak cocok dengan Nabi, tapi masih ngotot saja ngaku sebagai cucu Nabi, itu pengkhianatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mesti mawas diri sebetulnya. Saya perlu ingatkan bahwasanya ini bukan tentang sebuah tuduhan, bukan meyahudikan seseorang, tapi ini secara ilmiah sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi ini dan nunjuk dirinya dalam darah kami mengalir darah Rasulullah, itu ternyata darah mereka, gen asal mereka, DNA-nya bukan dari Nabi. Terbukti secara ilmiah, ini ilmu Allah juga DNA ini. Mereka itu haplogrupnya G, yakni etnis asalnya Yahudi Askenazi. Dan ini harus diterima sebagai fakta ilmu pengetahuan, nggak boleh kita tolak.
Loh, mau sampai kapan ini menjadi diskursus? Ini akan jadi perdebatan. Ya, sampai kita semua sama-sama menyadari kalau kita ini umat Nabi. Dan tidak perlu mengatasnamakan cucu Nabi kalau tidak bisa membuktikan. Tidak perlu ada pengkastaan di dalam Islam. Kita sama. Kita beramal solih. Jangan sampai kemudian ada yang merasa karena nasab dia tidak perlu sama dengan umat muslim yang lainnya. Enggak boleh. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu." Barang siapa yang lamban amalnya, ya nasabnya tak bisa menolongnya, tak tertolong nasab sehebat apapun. Jadi nasab semulia apapun, kalau amalnya lamban, apalagi IQ-nya jongkok, bodoh, nggak mau belajar, nasab tidak bisa mengejar kemuliaannya. Apatah lagi nasab ini tadi hanya ngaku-ngaku saja. Sudah amalnya amburadul, sudah bodoh juga, belajar males, nasabnya ngaku-ngaku, ini akan menimbulkan kehancuran. Jadi kita ini sama-sama umat Nabi, jangan berantem, cukup saling mengingatkan satu sama lainnya. Dan yang paling prinsip bahwasanya kita tidak boleh mengaku sebagai cucu Nabi kalau tidak bisa menunjukkan bukti. Hari ini ulama Nusantara terbelah dua. Bagi yang mendukung kajian Kiai Imad, jelas ini ranah ilmiah dan harus terus dikembangkan, didakwahkan dan disebarkan seluruh Nusantara. Tapi bagi yang mendukung Bani Ba'alwi, yang masih meyakini habaib adalah cucu Nabi, tidak boleh hanya berpendapat, tapi harus berhujah dengan dalil. Nggak boleh hanya ikut-ikutan, harus hadirkan dalil, hadirkan hujah untuk mematahkan kajian Kiai Imad. Karena mengapa? Sekedar taklid, apalagi mendoktrinasi umat, menakut-nakuti dengan kata kualat. At-taqlidu ba'da zuhuril hujjati wad dalili haram. Taklid, mengajak ikut-ikutan setelah zohir adanya dalil dan hujjah, hukumnya adalah haram. Mari kita cerdaskan umat. Fenomena di abad 21 Masehi ini dan fenomena di abad ke-15 Hijriah ini adalah fenomena mengeksploitasi nasab untuk kepentingan mendapatkan privilege, keistimewaan di hadapan umat. Maka sang pendobrak, sang pencerah di abad ini adalah yang mampu mendobrak itu semua. Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus di setiap abad seorang mujaddid, seorang pembaharu, seorang pendobrak, seorang pencerah yang akan memperbaiki agamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.